Ada filosofi kehidupan yang itu dua sisi koin yang sama-sama ribet. Kemiskinan bukanlah ketiadaan uang, tapi keahlian unik dalam mempraktikkan secara terpaksa dan mendalam. Orang miskin adalah master of prioritas yang sesungguhnya. Mereka tak butuh personal financial advisor. Tanggal 2 sudah otomatis menjadi Chief Financial Officer yang kejam. Mereka menerapkan filosofi Jepang Kaizen dalam versi ekstrim, terus-menerus mencari cara untuk hidup lebih hemat. Mereka tahu persis bahwa uang memang tidak dibawa mati, tapi mereka juga tahu betul bahwa tanpa uang rasanya mau mati. Miskin adalah kondisi di mana kamu harus menghitung uang receh di dapur hanya untuk memutuskan apakah besok bisa beli mie instan rasa ayam bawang atau harus upgrade ke rasa kera ayam. Nah, di sini kita Alan Light, alur cerita film yang sangat menginspirasi kalian semua yang berjudul Ditinggal Istri Karena Cuma Tukang Roti Miskin. Seperti satu film ini yang diperankan oleh Kenzen Sato atau Takeru Sato. Tapi di film ini, Kenzen gak jago gelut, tapi lebih jago. Namanya Uzumaki Yantaro. Yanto adalah pria yang sangat culun dan hidup serba lurus. Yanto memiliki sahabat sejak kecil yang bernama Danang. Sambil kuliah, mereka berdua bekerja sampingnya menjadi stand up komedi di beberapa tempat teater. Mereka berdua seakan tak pernah bisa terpisahkan. Bisa dikatakan, Yanto adalah 1% yang tak pernah dimiliki dalam 99% hidup Danang. Danang adalah orang yang sangat cerdas dalam hal finansial. Itulah mengapa Yanto selalu meminta saran padanya. Apapun tentang masalah finansial yang terjadi pada Yanto, termasuk bagaimana ia bisa lepas dari jeratan hutang. Keluarga malam itu curhat menjadi stand up komedian tidaklah mudah. Apalagi di tengah keluarga Yanto yang penjudi berat. Hampir tiap hari penagih hutang datang, bahkan dengan kekerasan. Hal itu tentu saja membuat Yenta menjadi sangat takut dengan uang. Suatu hari saat sedang libur kuliah, mereka berniat menghabiskan liburannya dengan tabungan yang sudah mereka simpan selama ini. Yanto dan Danang sudah bermimpi lama untuk pergi ke sebuah negara yang eksotis, yaitu Maroko. Malam itu mereka tersesat dalam perjalanan menuju hotel. Hingga seorang warga lokal datang dan akan membantunya. Namun Yanto dan Danang bilang jika mereka tak punya uang. Si warga lokal ini sama sekali tak mempermasalahkan uang karena dia benar-benar ingin membantu. Danang dan Yanto tentu saja sangat senang dengan keramahan pemuda ini. Namun, sesampainya di hotel, pemuda itu tiba-tiba minta bayaran. Tentu saja Danang langsung marah karena tak sesuai dengan ucapannya pertama kali. Pemuda ini pun ngomel-ngomel sambil pergi. Setelah masuk kamar hotel, Yanto menyarankan pada Danang agar mulai sekarang mereka menyimpan uangnya di bawah sepatu. Setidaknya, itu akan mengamankan perjalanan mereka di negara orang. Siapa tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan. Hari berikutnya mereka melanjutkan perjalanan. Namun di tengah jalan, tiba-tiba pandangan Yanto mulai kabur. Ia pun langsung jatuh pingsan. Tepat di dagangan barang pecah belah. Bukannya nolong pedagang itu, justru berteriak minta tolong. Karena Yanto dan Danang dituduh sebagai maling yang sengaja pura-pura jatuh, padahal mau nyolong dagangannya. Malam harinya setelah Yanto bangun, ia mencari Danang yang sedang santai depan hotel. Danang pun mengajaknya duduk dan menceritakan jika tadi Yanto sudah dibawa ke rumah sakit. Awalnya semuanya mencurigai mereka berdua.
Namun setelah Danang membayar semua ganti ruginya dan meminta pertolongan warga sekitar dengan imbalan uang, semua orang berubah menjadi baik dan siap menolong. Yanto penasaran berapa banyak ia keluarkan uang. Danang dengan santai menjawab, Rp40.000. Namun Danang tak mempermasalahkan sama sekali karena hal itu bisa di-cover dengan asuransinya di Jepang. Hari-hari yang sungguh seru dan penuh arti, mereka benar-benar habiskan sebagai sahabat yang saling membantu hingga keesokan harinya mereka menikmati perjalanan yang sangat luar biasa menaiki onta dan ditemani senja di padang gurun. Sebuah pengalaman yang sangat mengesankan karena perjalanan mereka di Maroko ini adalah hari terakhir mereka saling bertemu. Danang sudah memutuskan untuk tak melanjutkan kuliah dan fokus dengan mimpinya. Sebenarnya Danang sudah merencanakan dengan matang semua ini bertahun-tahun. Ia pun sebenarnya sudah menyimpan uang 10 miliar hasil dari kerja part-time-nya yang ia masukkan ke dalam saham. Dari sanalah uang Yanto mulai berkembang. Perjalanan ke Maroko bersama Yanto membuatnya memiliki ide cemerlang, yaitu membuat aplikasi belanja online di mana semua orang bisa menentukan harganya sendiri. Sebagai penjual dan pembeli, bisa membeli barang sesuai harganya masing-masing. Lebih gampangnya, semacam Tokopedia versi Jepang yang akan dia buat. Yanto yang gak ngerti finansial sama sekali hanya merasa bodoh. Kenapa uang Danang bisa berkembang, sedangkan ia tak tahu sama sekali bagaimana caranya hal tersebut terjadi. Di tengah kekagumannya, Yanto hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk karir dan masa depan Danang. Ia pun berterima kasih karena sudah menjadi sahabat yang baik untuk hidupnya. Dan sebuah lelucon yang biasa Danang bawakan di stand up komedi, ia persembahkan untuk terakhir kalinya pada Yanto kala itu. Sekarang 14 tahun berlalu, kini Pijo bekerja sebagai penjaga buku perpustakaan. Ia terlihat lesu dan kurang tidur. Bagaimana tidak, sepulang kerja jadi penjaga perpus, Yanto lanjut lembur malam di pabrik roti untuk mencari tambahan uang demi melunasi hutang orang tuanya gara-gara judi yang sebesar 3 miliar rupiah. Dengan penghasilannya sekarang, setidaknya butuh waktu 30 tahun untuk membayar hutang yang tak pernah ia nikmati. Karena hal inilah, hubungan rumah tangga Yanto hancur. Pijo diceraikan istrinya karena judi membuat keluarganya miskin dan berantakan. Namun Yanto berjanji akan segera melunasi hutang itu bagaimanapun caranya agar ia bisa rujuk kembali dengan istrinya. Semenjak ditinggalkan istrinya, hidup di kos-kosan kecil, hari ini Yanto bangun kesiangan. Padahal sekarang adalah jadwal untuk putrinya yang ia cintai. Hari itu ia mengajak anaknya jalan-jalan melihat sepeda karena anaknya ingin sekali punya sepeda. Namun tiba-tiba seorang nenek muncul dan memberikan kupon lotre pada putrinya. Nenek itu bilang bahwa ia cuma pengen dapat hadiah tisu, bukan kupon lotre. Nenek itu pun langsung pergi dan kuponnya diberikan kepada Yanto. Iseng-iseng, ia pun mencetak kupon lotre tersebut bersama anaknya. Keesokan harinya, dia pun juga iseng lagi menonton acara pengundian lotre itu. Dan saat undian diumumkan, alangkah kagetnya Yanto saat melihat angka yang keluar sama dengan angka undian lotrenya. Malam itu, Yanto mendadak jadi sultan paling kaya di Jepang karena memenangkan lotre sebesar 300 juta yen atau sekitar 35 miliar rupiah. Hari berikutnya Yanto langsung menemui perusahaan lotre itu. Mereka pun memberikan cek pencairan dan mengingatkan untuk menggunakan uangnya dengan baik. Kini 35 miliar sudah ada di dalam rekeningnya. Namun ketakutan Pijo kembali berkecamuk di kepalanya saat ia membaca berita banyak sekali orang yang menang lotre langsung miskin lagi, bahkan hingga meregang nyawa. Ia benar-benar tak tahu uangnya harus diapakan. Sampai tiba-tiba ia tak sengaja buka album foto
dan ingat jika dia punya sahabat yang sangat ahli di bidang finansial. Setelah mencari tahu di mana Danang berada, ia akhirnya mendatangi tempat Danang berada. Setelah belasan tahun tak pernah melihatnya, sebuah pelukan hangat membawa mereka di sini. Danang di sini sudah menjadi seorang pengusaha sukses. Pijo pun tak mau berbasa-basi dan langsung mengutarakan niatnya. Yanto meminta Danang mengajarkan padanya bagaimana seharusnya uang sebanyak ini digunakan. Karena walaupun kini ia menjadi sultan paling kaya, tapi Yanto sadari dia buta finansial. Setelah ia melunasi hutangnya yang sebesar 3 miliar, Yanto benar-benar ingin kembali memiliki keluarga yang utuh lagi dan tak mau bersentuhan lagi dengan hutang. Mendengar itu, perlahan-lahan Danang mengeluarkan uang yang sangat banyak dari tas Yanto. Danang hanya berkata tak ada yang benar-benar mau mengerti uang. Uang selalu mengendalikan manusia. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya ia juga tak tahu bagaimana caranya menggunakan uang yang benar. Oleh sebab itu, Danang mengambil segepok uang dan meminta Yanto untuk menurutinya. Awalnya Yanto masih kaku karena takut dengan acara yang ia buat sendiri bersama Danang demi menghabiskan uangnya. Di tengah party yang semakin gila, Danang mengajaknya minum hingga Yanto lupa diri. Namun ternyata itu trik Danang yang memanfaatkan Yanto yang sudah teler di tengah party. Danang masuk secara perlahan ke ruangan dan mengambil semua uang Yanto di dalam brankas. Malam itu hingga pagi harinya saat Yanto terbangun, ruangan itu sudah kosong hingga Yanto menyadari bahwa tas dan brankasnya juga kosong tanpa ada Danang di sana. Sedangkan Danang sudah tak bisa lagi dihubungi. Sungguh sial dan terlalu polos Yanto ini. Saat lagi rungkat-rungkatnya, Yanto melihat sepatu wanita dan langsung terpikir nama Akira di otaknya. Yanto pun langsung menghubungi Akira berharap ia tahu di mana Danang berada. Namun saat bertemu di sebuah kafe, Akira bilang bahwa ia hanya diajak temannya buat party tadi malam. Namun setelah Akira membantu mencari informasinya, ia mendapati jika Danang adalah salah satu pemilik perusahaan aplikasi YouCam. Sebuah aplikasi belanja percis seperti apa yang Danang ceritakan saat di Maroko. Akira pun memberitahu jika ia punya seorang kenalan salah satu co-founder YouCam. Benar saja, keesokan harinya, Yanto pun langsung dikenalkan oleh teman Akira yang bernama Bajuri. Bajuri adalah orang yang sangat gemar bermain judi pacuan kuda. Ia adalah mantan rekan kerja Danang dalam membangun bisnis aplikasinya. Namun sekarang aplikasi itu sudah dibeli orang lain dan Bajuri memilih menikmati hidup dari uang penjualan aplikasi tersebut ke investor lain. Kini kabarnya Danang membangun bisnis baru namun tak berjalan mulus. Jadi Bajuri menyarankan tak usah berharap dengan 35 miliarnya karena itu sudah pasti hilang. Alih-alih membantunya, Bajuri justru membeli Yanto modal 100 juta untuk bertaruh di pacuan kuda. Bajuri berkata jika pacuan kuda bukanlah judi tapi olahraga yang didorong oleh analisis data, darah penjudi sepertinya belum hilang dari diri Yanto. Mendengar modal itu, ia langsung ikut bermain dengan menebak kudanya. Tanpa disangka-sangka, kuda tebakan Yanto benar-benar menang. Dan ia menang 10 miliar rupiah. Saat Bajuri memintanya bertaruh lagi, Yanto bilang kalau mending uangnya ia minta 3 miliar buat bayar utang Yanto. Tapi Bajuri menolak. Akhirnya Yanto pun bertaruh kembali. Ia pun sangat semangat melihat balapan itu. Namun sayangnya kali ini tebakannya meleset dan uang 10 miliarnya hilang. Yanto sangat marah dengan hasil itu. Namun Bajuri hanya bilang bahwa dari awal ia tak menaruh modalnya di pacuan kuda, yang artinya semuanya hanya ada di khayalan Yanto. Uang adalah sesuatu yang tidak nyata, tapi tetap saja manusia mau dibodohi oleh uang.
Ucapan indah Bajuri tak sama seperti yang apa ia lakukan. Karena Bajuri baru saja mencuri uang yang didapatkan oleh Yanto. Namun itulah hidup. Yanto harus terus berjalan untuk mencari di mana Danang, karena itulah satu-satunya yang nyata dalam pikirannya sekarang. Dalam perjalanan penuh dengan harapan yang patah, Akira hanya minta maaf karena dia mengantarkan Yanto pada orang yang salah. Namun Keira memberikan info pada Yanto. Ada orang lain yang saat itu membangun bisnis dengan Danang. Sayangnya ia tak bisa menemaninya. Yanto pun langsung bergegas untuk menemui pria yang bernama Senzu. Setelah menjual kepemilikan aplikasi Yukam, Senzu kini menjadi motivator keuangan paling terkenal di Jepang. Ia pun sangat sibuk, jadi Yanto harus ngobrol sambil mengikutinya. Dari cerita Senzu, Yanto makin tahu ceritanya. Jadi sebenarnya saat itu, aplikasi Yukam ditawar oleh investor terbesar di Jepang dan menginginkan untuk mengakuisisinya dengan harga yang fantastis. Itulah yang akhirnya yang membuat Senju dan Bajuri sepakat untuk menjualnya. Sedangkan Danang, ia bersikeras tak mau menjualnya. Karena Danang merasa Yukam mampu berkembang lebih besar lagi. Namun karena Senju dan Bajuri terlanjur tergiur pada uang itu, mereka berdua memaksa Danang untuk menjual total saham Yukam. Semenjak itu, Danang sangat roman dengan uang dan wanita. Karena pada saat itu, hubungannya dengan sekretaris pribadinya yang bernama Kekoami kandas. Di tengah jalan, namun Yanto saat itu masih penasaran dengan Senju. Akhirnya, ia sengaja menunggu Senju sambil menonton Senju menjadi motivator di sebuah acara. Di dalam acara motivasinya, Senju mengatakan bahwa uang tidak ada artinya. Uang hanyalah kertas yang menjadi alat tukar. Sudah seharusnya manusia lepas dari kuasa uang dan berjalan sesuai dengan mimpinya. Jangan sampai uang berkuasa atas diri kita. Untuk membuktikan itu, Senju pun mengeluarkan uang 1 koper dan membuangnya ke langit. Semua orang di ruangan itu pun melakukan hal yang sama dengan membuka dompet mereka semua dan membuang semua uangnya. Namun setelah acara itu selesai, semua kru Senju mengumpulkan semua uangnya dan menyetrikanya, sehingga Senju bisa mengumpulkan uang yang sudah dibuang para penonton yang hadir. Penipuan berkedok diaktifasi yang sepertinya tidak asing untuk kita. Memanfaatkan masalah orang lain demi keuntungan diri sendiri. Alih-alih meminta orang tak menyembah uang, namun dirinya sendiri adalah penyembah uang yang handal, bahkan memperbudak orang yang butuh bantuan. Hal tersebut tentu saja membuat Senju marah. Namun setidaknya Yanto mendapatkan kontak sekretaris pribadi Danang untuk ia hubungi. Keesokan harinya, Yanto langsung menuju ke sebuah alamat di mana Keiko, mantan sekretaris Danang, berada. Sangat jauh berbeda keadaannya dengan 2 orang sebelumnya yang ditemui Yanto. Walaupun ia mendapatkan uang 100 miliar setelah penjualan aplikasi Yukam, Keiko memilih hidup sederhana di sudut kota. Yanto pun langsung mengkonfirmasi apakah Danang benar-benar pernah ada hubungan dengan Keiko. Keiko pun langsung menjawab bahwa itu hanya rumor yang sengaja dibuat oleh Bajuri dan Senju. Begitulah uang, ketika menguasai seorang manusia, mereka bisa melakukan apa saja hanya untuk menjatuhkan yang lain. Keiko pun langsung bertanya balik pada Yanto apa yang akan ia lakukan jika uang 35 miliarnya kembali. Mendengar jawabannya, Keiko hanya tersenyum dan memperlihatkan seguan istimewa untuknya. Begitulah uang. Di sisi lain, kehidupan orang lebih suka menabung, selalu menyimpannya hingga mati, tanpa pernah menikmati uangnya. Hingga Yanto menyadari bahwa ide pembuatan Yukam yang bernilai 2 triliun lebih tak ada artinya jika itu dijual dan dipegang dalam bentuk uang. 2 triliun rupiah tidak akan ada artinya. Dari sebuah mimpi besar Danang, Keiko pun menambahkan jika dalam perjalanan Danang membangun bisnisnya, ia selalu menceritakan tentang Yanto.
Keiko merasa Yanto adalah segalanya untuk Danang. Oleh sebab itulah, Yukam dibuat sejak ide Danang muncul saat bersama Yanto di Maroko. Perjalanan demi perjalanan mencari Danang membuat Yanto tak bisa berhenti berpikir tentang makna uang yang sebenarnya. Hingga suatu pagi, Yanto mendapatkan jadwal untuk mengunjungi putrinya berlatih balet. Yanto pun menggunakan kesempatannya untuk berbincang lebih banyak dengan istrinya. Yanto bercerita bahwa sebenarnya ia mendapatkan lotre senilai 35 miliar. Namun saat ini, uang itu sedang tidak di tangannya. Tapi ia berjanji, jika uangnya sudah di tangan, ia segera menyelesaikan hutang yang melilitnya selama ini. Setelah itu Yanto ingin istri dan anaknya kembali bersama. Karena kini Yanto tak miskin lagi. Namun istrinya hanya tersenyum. Istrinya justru meminta Yanto segera menandatangani surat cerai yang sudah dilayangkan pengadilan agar prosesnya segera selesai. Setelah itu istrinya pun segera pergi dari sana. Keesokan harinya ia mendapat jatah jalan-jalan dengan anaknya. Putrinya pun meminta agar Yanto datang di hari pementasan baletnya. Waktu terus berjalan, Danang belum juga ditemukan hingga hari yang dinantikan tiba. Yanto menempati janjinya untuk datang pada pementasan balet putrinya. Di sana pun istrinya menagih lagi surat cerai yang harus Yanto tanda tangani. Namun dengan berat Yanto masih meminta istrinya untuk pertimbangkan perceraian ini. Yanto meminta maaf karena selama ini hidup miskin dan tak bisa membahagiakan istri dan anaknya. Namun setelah 35 miliar itu ada di depan mereka, Yanto berjanji untuk perbaiki semuanya, termasuk membeli rumah dan semua kebahagiaan yang bisa mereka lakukan bersama. Namun jawaban mengejutkan keluar dari mulut istri Yanto. Sebuah pertanyaan sederhana yang membuat Yanto bisa tidak menjawab. Tentang, apakah kamu pikir itu semua membuat kita bahagia? Ya, Selama ini berpikir terlalu jauh tentang arti uang dan kebahagiaan. Tanpa ia sadar, siang dan malam Yanto hanya memikirkan uang dan hutang dan semua hal yang merampas kebahagiaan untuk tetap hidup. Padahal istrinya sama sekali tak pernah memikirkan bahwa hutang Alan membuat keluarga mereka mati dan hancur. Istrinya bercerita bahwa semua yang terjadi akan mudah dia akan lewati. Selama ini yang ia inginkan hanyalah bisa menonton pentas balet putrinya bersama dengan Yanto. Saat itu, Yanto berpikir bahwa les balet harus dihentikan karena Yanto sama sekali tak punya uang jika sambil membayar hutang. Amarah demi amarah yang muncul hanya karena hutang. Tak ada sedikit pun perasaan bahwa selalu ada jalan ketika kebahagiaan menjadi dasar untuk mereka melangkah. Kebahagiaan putrinya yang seharusnya menjadi yang utama sudah tertutup oleh beratnya kehidupan karena hutang. Mendengar itu, air mata Yanto tak bisa lagi dibendung. Yanto terlalu jauh memikirkan arti uang dan kebahagiaan hingga ia lupa dengan apa sebenarnya yang keluarganya selama ini butuhkan. Dan mengapa istrinya tak mau kembali lagi padanya. Akhirnya Yanto menjadi mengerti kenapa semuanya tak berjalan sesuai yang ia inginkan. Dan kini Pak benar-benar mengerti bahwa uang bukanlah masalah utama dalam keharmonisan. Namun kebahagiaan hadir lebih dari semua perjuangan yang Yanto lakukan selama ini. Hingga saat Yanto mengerti semuanya, di sebuah kereta di tengah hiruk pikuk ramainya kota, tiba-tiba sesosok pria yang bernama Danang datang dan menaruh koper uang Yanto. Semuanya utuh, tak kurang 1 lembar pun. Danang hanya duduk dan bertanya pada Yanto, "Menurutmu apa arti uang sekarang?" Sejenak Yanto terdiam menjawab bahwa semuanya berbeda sejak Yanto membawa uangnya pada Danang. Yanto berpikir uang bisa memberikan segalanya, namun pada kenyataannya Yanto tak bisa mendapatkan kembali semua yang ia inginkan, bahkan dengan uang 35 miliar. Yanto salah menilai semuanya. Tapi dengan perjalanan menemukan Danang, Yanto belajar dan mengerti bagaimana orang-orang yang pernah membangun bersama dengan Danang semuanya berubah karena uang.
Perjalanan membuat Yanto yakin bahwa Danang adalah sahabat terbaiknya. Danang baru saja mendengar apa yang sebenarnya selama ini ingin ia dengar. Danang pergi membawa uangnya, namun ia tetap percaya padanya. Itulah kenapa selama ini Danang memiliki pengetahuan 99% tentang uang. Namun Yanto menjadi 1% yang melengkapi semuanya. Sebuah kepercayaan yang lebih berharga daripada sebuah mata uang. Seperti yang Danang katakan saat di tengah padang gurun Maroko, ia ingin memahami uang namun ia berjanji tak akan pernah berubah. Itulah mengapa sampai sekarang Danang selalu menyimpan uangnya di dalam sepatunya. Masih sama seperti yang mereka lakukan saat di Maroko dulu. Kini Yanto menyerti semuanya. Dan hal pertama yang ia lakukan untuk menggunakan uangnya adalah untuk membelikan sepeda impian putrinya yang ia cintai. Dari film ini kita belajar tentang banyak hal. Banyak hal uang, persahabatan, pengkhianatan, keluarga, dan masih banyak lagi yang bisa kita nikmati di setiap detail cerita ini. Katanya, uang adalah manipulasi kertas yang dianggap memiliki nilai, namun manusia bereaksi lebih besar daripada itu. Uang membuat manusia bergerak tanpa arah, dan semakin hari tanpa mereka sadar, manusia sudah dikuasai oleh uang. Uang membuat kita melakukan apapun seakan semua hal bisa kita miliki. Namun di lain sisi, uang adalah benda yang tidak ada nilainya, hingga kita mati dan belum sempat menikmatinya karena sibuk dengan mencari dan mencari lagi nilai yang lebih tinggi. Padahal kita berhak memberi nilai pada masing-masing mata uangnya. Namun lebih jauh daripada itu, banyak hal yang kita lupakan karena fokus kita mengejar hal yang tak pernah kita beri nilai kebahagiaan dan kepercayaan tak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Kita sering melupakan hal yang seharusnya menjadi realisasi sebuah mimpi. Mimpi tentang bagaimana kita akan hidup dan bagaimana kita menghargai jarum waktu yang terus berputar pada porosnya. Dan itu tadi soal filmnya atau soal uang atau ya soal perspektif filmnya soal uang itu tadi. Cuman kalau ngomongin soal uang kayaknya buat orang kayaknya beda-beda ya keadaannya, biarpun ya buat saya sendiri ya sekarang sedang butuh untuk tim, untuk si apa yang dikerjain, untuk apa yang ingin dicapai, untuk apa yang ingin dibuat, dan buat beberapa orang uangnya tuh ya uang itu segalanya, uang itu yang membuat mereka hidup, uang itu yang membuat mereka merasa berkuasa. Ya ada bagian dalam hidup saya juga pernah merasa seperti itu, dan juga pernah bertemu dengan orang-orang yang seperti itu yang ya mungkin waktu itu saya juga terlalu pola sekali ya sama duitnya. Tapi catatan buat saya juga nggak tahu kalau banyak uang itu mau diapain waktu itu. Dan dari situlah saya belajar banyak hal. Selain belajar banyak hal, saya makin percaya kalau sesuatu memang diberikan kepada kalian jika kalian memang sudah siap. Siap itu bukan berarti siap menerima enaknya aja, siap menerima nggak enaknya juga. Nah itu makanya ketika udah siap sama dua-duanya ya itu baru siap yang beneran di situ. Cuma karena saya takut ngomongin kemana-mana karena ada beberapa pihak yang tersinggung setelah saya cerita-cerita kemarin. Ya sudahlah, di situ intinya. Kita butuh uang tapi nggak semuanya harus uang. Yang saya tahu sih itu, nggak tahu kalau kalian ya. Cuma kalau kalian ada pengalaman soal bagaimana uang menjadi sesuatu dalam hidup kalian bisa share di kolom komentar. Dan juga kalau dan juga kalau kalian punya request sebuah film, kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Dan kalau kalian senang dengan video ini silahkan like, dan kalau kalian ingin membantu channel ini silahkan subscribe. Sekali lagi silahkan subscribe. Saya nggak maksa untuk mencet tombol thanks itu untuk ngasih nominalnya, nggak ada sama sekali. Oke, jadi Titik No Film dari Segenap Tim Audio mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kamu lagi ada masalah, kalau kamu lagi ada beban, kalau kamu lagi ada yang kamu pikirin dan itu berat banget, nggak ada cara yang kamu buat. Ambil waktu sebentar, relax, dan sedot kopimu, nikmati dengan happy dan syukur. Tetap semangat, selalu sehat, damai di hati, dan jangan lupa beribadah. Salam, anjay. I'll never forget your time.